Presiden Prabowo tegaskan efisiensi anggaran tidak memotong dana transfer daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 1 unit mobil Land Cruiser milik pejabat Kementerian Ketenagakerjaan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan efisiensi anggaran negara bukan berarti pemotongan dana transfer untuk daerah. Anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh pemerintah kabupaten untuk tidak mengartikan efisiensi anggaran negara sebagai pemotongan dana transfer daerah. Prabowo menyebut efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat justru akan dialokasikan untuk berbagai program di daerah, termasuk revitalisasi sekolah dan program makan bergizi gratis atau MBG. Hingga Agustus 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 23 juta orang, mulai dari para pelajar hingga ibu hamil. Program ini juga telah membuka lebih dari 6.600 dapur penyedia MBG di seluruh Indonesia, sehingga memberi dampak ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Prabowo menjelaskan bahwa program MBG akan terus dikembangkan hingga akhir 2025. Targetnya sekitar 82,9 juta penerima manfaat dapat mengakses makanan bergizi, termasuk anak-anak dan ibu hamil di seluruh desa bahkan di daerah terpencil. Presiden menegaskan MBG adalah wujud kehadiran negara bagi anak-anak Indonesia. Ia berharap ke depannya program tersebut bisa terus ditingkatkan meskipun saat ini pemerintah baru memberikan makanan bergizi 1 kali sehari melalui dukungan efisiensi anggaran. Diartikan potong transfer daerah. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tapi semuanya untuk daerah. MBG adanya di desa-desa. MBG ada di kecamatan-kecamatan. MBG ada di kabupaten-kabupaten. Dan yang kita turunkan ke daerah-daerah itu 1 tahun ini adalah 171 triliun yang akan masuk ke desa-desa. Tahun depan kita anggarkan 330 triliun. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pejabat untuk evaluasi diri dan menjalankan pemerintahan yang bersih. Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terjerat korupsi. Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk melakukan evaluasi diri dan belajar dari kasus ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Dalam acara peresmian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo tahun 2025 di AIS BSD Tangerang, Prabowo menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih dan adil di semua tingkat. Prabowo mengingatkan bahwa pemerintahan yang korup tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyat. Ia mendorong para pejabat untuk tunduk dan taat pada undang-undang demi menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapapun termasuk anggota Partai Gerindra yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dilantik terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galwangkara, Berita Nasional TV melaporkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merespon atas kelangkaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Menurut Bahlil, negara yang bertanggung jawab atas kebutuhan rakyat, termasuk BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia buka suara atas fenomena kelangkaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Menurut dia, negara yang bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat termasuk BBM. Karena itu, Bahlil menegaskan pemerintah akan memperbanyak suplai BBM untuk masyarakat melalui Pertamina. Sementara itu, Bahlil mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan kuota suplai BBM kepada perusahaan pengelola SPBU swasta dalam jumlah yang sama dengan tahun kemarin. Bahlil menambahkan setiap perusahaan pengelola SPBU swasta disebut juga menerima tambahan kuota senilai 10% suplai BBM. Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10%. Dan saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya. Jadi Pertamina kita yang akan memperkuat, kita berkuat. Sebagai informasi, sejumlah produk BBM di SPBU Shell Indonesia kosong pada Rabu kemarin. Presiden Direktur dan Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan produk BBM dimaksud antaranya Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro Plus. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Anggota Polda Bali berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas LPG 3 kg menjadi LPG 12 kg. Tersangka telah melakukan aksinya sejak tahun 2023 dengan keuntungan puluhan juta rupiah per bulan. Inilah deretan tabung gas LPG mulai dari tabung gas 3 kg atau bersubsidi, tabung LPG 12 kg, serta belasan pipa besi dan peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Bali. Dengan peralatan tersebut, tersangka Simplicius Anggul asal Nusa Tenggara Timur mengoplos gas LPG 3 kg menjadi LPG 12 kg di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Tersangka membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp23.000 per tabung, kemudian isinya dipindahkan ke tabung 12 kg dan dijual kembali dengan harga Rp175.000 per tabung. Tersangka mengungkapkan bahwa pasokan gas LPG 3 kg dari seseorang berinisial LCR di daerah Sangeh, Abian Semal, Badung yang saat ini menjadi buruan aparat. Untuk sekali pembelian, tersangka biasanya memesan hingga 50 tabung. Dari penyidikan, tersangka Simplicius Anggul mengaku melakukan kegiatan pengoplosan seorang diri dari keuntungan pengoplosan gas LPG yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Penyebab kecelakaan ini seperti apa? Salah satunya kasus ini ya? Ya, kasus ini juga ya, tentu kalau sudah ada perbuatan curang itu kan mempengaruhi distribusi ke masyarakat ya. Ini berkoordinasi dengan stakeholder ya untuk memastikan sebenarnya ini apakah karena distribusinya yang itu masih nanti dibicarakan oleh Pak Direktur ataupun dari tim kami ya. Atas perbuatannya tersebut, tersangka Simplicius dijerat pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dengan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan rampung tahun ini. RUU Hak Cipta segera dirampungkan agar ada kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya maupun lembaga pengelola. DPR RI angkat bicara soal hak cipta para pencipta lagu dan penyanyi tanah air. Andreas Hugo Pareira menegaskan perlu langkah tegas mengenai mekanisme penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Lebih jauh, Andreas mengatakan revisi Undang-Undang Hak Cipta harus segera dirampungkan agar ada kepastian hukum bagi pencipta, pengguna karya maupun lembaga pengelola.
ini siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi undang-undang kita ini. Ini jadi tadinya revisi jadi undang-undang baru nih. Ya, nanti kita lihat muatannya kalau lebih dari 50% undang-undang baru ya. Jadi itu intinya itu. Karena tadinya kita mau revisi kan, tapi ini bukan hanya soal royalti ini aja, tapi menyangkut banyak hal, menyangkut hak kita. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 1 unit mobil mewah milik pejabat Kementerian Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikat K3. Penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan pejabat tersebut dalam waktu dekat. 1 unit Toyota Land Cruiser diamankan penyidik KPK dari Sekretaris Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Hairul Fadli Harahap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan karena penyidik menduga aset tersebut berhubungan dengan perkara pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. KPK segera menjadwalkan pemeriksaan Hairul Fadli Harahap untuk memastikan keterkaitannya dengan mobil yang telah disita. Sebelumnya KPK telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang kemudian dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendaraan itu kita amankan dari pihak saudara CFH, salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya tentu terhadap saudara CFH ini akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi terkait dengan kendaraan yang sudah kita lakukan penyitaan. Di mana dalam penyitaan ini penyidik menduga bahwa aset tersebut berasal ataupun terkait dengan dugaan tindak pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 di Kemenaker. Dari Jakarta, Sana Sairus, Angga Adagung, Berita Nasional TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menyita ratusan miliar rupiah dari 3 website judi online. Pengelola dan operator situs judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap 3 kasus judi online atau judol, yaitu Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Total ada 154 miliar rupiah disita dari hasil kejahatan judol tersebut. 3 tersangka berinisial MR, BI, dan AFA berperan sebagai pengelola dan operator situs judol dibekuk di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara pada 19 Agustus 2025. Cara kerja tersangka meminta setiap member menyediakan layanan transaksi deposit dan withdraw menggunakan rekening bank yang sudah disediakan beserta mobile banking. Permainan judol ditawarkan seperti slot, kasino hingga judi bola. Awal mula pengungkapan kasus ini dari penelusuran aliran dana deposit dan withdraw ketiga website serta pengembangan kasus judol diungkap Polda Yogyakarta pada 10 Juli 2025. Total ada 5 tersangka ditahan dalam kasus ini. Website judi online Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77 merupakan website judi online yang beroperasi secara nasional dan internasional dengan jenis-jenis permainan judi online diantaranya slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Modus operandi para tersangka melakukan praktek perjudian online di Indonesia sebagai admin yang mengendalikan proses transaksi deposit. Selain menyita ratusan miliar rupiah hasil judol, sebagai barang bukti, polisi menyita 3 unit laptop, buku tabungan, kartu ATM, hingga modem Wi-Fi. Saat ini polisi memburu tersangka AL berperan sebagai pengendali situs judi online. Akibat perbuatannya tersangka terancam pidana 20 tahun di Bui lantaran dijerat pasal berlapis tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mahendra Dewananta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Oknum guru SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang dijemput Komisi Perlindungan Anak Daerah dan diserahkan ke polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi Kota. Pihak polisi menghimbau jika ada korban lain untuk segera melapor. Joko, oknum guru olahraga SMP Negeri 13 Kota Bekasi hanya bisa tertunduk saat ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap muridnya sendiri. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumbo Wahyu Bintoro menyatakan pelaku melakukan pelecehan kepada siswinya yang masih berusia 14 tahun saat berada di ruang OSIS sekolah. Lebih lanjut dijelaskan perbuatan bejat itu sudah dilakukan hingga 3 kali dan membuat korban mengalami trauma berat hingga pernah mencoba melukai diri sendiri. Jadi dirangkul dari belakang, kemudian juga memegang bagian intim yang di atas, kemudian juga memegang bagian intim yang di bawah daripada korban. Dan menurut pengakuan korban, ini pelaku sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan yang tanggal 14 Agustus itu bukan yang pertama, tapi sudah yang ketiga kali. Kemudian korban dengan adanya perbuatan itu merasa shock. Kemudian juga belajar juga kurang ini, kemudian orang dan berupaya untuk melukai diri sendiri. Dan ini juga kami juga sudah, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres, kemudian kita amankan daripada pelaku tersebut. Dan kami juga sudah berkomunikasi kaitan dengan psikologi terhadap anak tersebut kepada KPAD, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi. Polisi menghimbau jika ada korban lain agar segera melapor. Pelaku JO yang berusia 59 tahun merupakan guru olahraga sekaligus pembina OSIS di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya kasus ini terungkap setelah ratusan alumni dan orang tua murid melakukan aksi demo di depan sekolah pada Senin kemarin. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih 2 TNI mengirim bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza. 2 pesawat Super Hercules sukses melaksanakan airdrop bantuan kemanusiaan dari Yordania menuju wilayah sasaran. Satgas Garuda Merah Putih 2 TNI mengirim bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza pada Selasa 26 Agustus 2025. Misi ini melibatkan 64 personil dengan logistik bantuan diterjunkan mencapai 91,4 ton atau setara 520 bundel. Proses penerbangan formasi 2 pesawat Super Hercules berlangsung aman, lancar dan sesuai rencana hingga hari ke-10 pelaksanaan. Total waktu terbang mencatat 40 jam 10 menit. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap. Hari pertama 17,8 ton bantuan diterjunkan, disusul 10,3 ton pada hari kedua hingga misi terkini total 91,4 ton bantuan disalurkan. Seluruh kru, pesawat dan personil pendukung dilaporkan kondisi baik. Selanjutnya Satgas Garuda Merah Putih 2 akan konsolidasi pada 29 dan 30 Agustus 2025. Selanjutnya, pada 31 Agustus akan dilaksanakan ferry flight menuju Mesir sebagai bagian dari tahapan pemulangan. Satgas dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 21 September 2025. Misi ini bukan hanya wujud solidaritas tetapi juga sebagai simbol kepedulian bangsa Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Kehadiran Satgas Garuda Merah Putih diharapkan bisa memperkuat hubungan persaudaraan antar bangsa sekaligus membawa pesan perdamaian dari Indonesia untuk dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. 2 anak tewas dan 17 orang lainnya terluka dalam peristiwa penembakan di sekolah di Minneapolis, Amerika Serikat pada Rabu 27 Agustus 2025 waktu setempat. Insiden terjadi pada saat siswa mengikuti misa di gereja sekolah. Menurut keterangan polisi, pelaku berpakaian hitam melepaskan tembakan dengan senapan pada Rabu 27 Agustus 2025 melalui jendela sebuah gereja Katolik di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Tembakan mengenai anak-anak yang sedang mengikuti misa pada minggu pertama sekolah.
Kepala Kepolisian Minneapolis Brian O'Hara mengatakan pelaku Robin Wiseman berusia 23 tahun membawa senjata mendekati sisi gereja dan menembakkan puluhan peluru ke arah anak-anak. Setelah itu pelaku menembak dirinya sendiri. 2 siswa berusia 8 dan 10 tahun dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Ada 17 orang terluka, terdiri dari 14 anak-anak dan 3 lansia. Berdasarkan catatan pengadilan, Wiseman sebelumnya bernama Robert dan mengubah nama pada 2020 karena mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey meminta publik tidak menggunakan insiden ini sebagai alasan menyerang komunitas tertentu, termasuk transgender. Sekolah Katolik Annunciation tempat tragedi terjadi merupakan sekolah dasar swasta dengan 395 murid. Menurut database penembakan sekolah K-12, ini adalah penembakan sekolah ke-146 di Amerika Serikat sejak Januari 2025. Pemirsa, demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta Korea bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.